Shalom, selamat malam. Renungan malam ini berjudul Dibangkitkan bersama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, bantu kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus, amin. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Tertulis di dalam Kolose 2 ayat 12. Seorang yang mengusahakan cita-citanya membenci maut yang menantikannya di dalam kerajaan iman. Diri itu dapat dimatikan hanya dengan kuasa Kristus. Kemauan harus patuh agar memperoleh kesucian, akan tetapi tanpa Yesus, dosa tidak akan dapat dimatikan. Mati terhadap dosa adalah suatu hal, tetapi hidup dalam Kristus adalah suatu hal yang lain. Kemustahilan itu akan menjadi kenyataan apabila kita hidup dalam iman bersama Yesus. Hanya di dalam Dia kita dapat hidup dengan gemilang. Paulus berkata bahwa kuasa Allah yang bergerak mewujudkan rencananya menghidupkan Yesus. Allah yang bersama-sama dengan anak itu dalam kematian seperti dalam hidup, itulah yang membangkitannya dari dalam kubur. Yesus yang mematikan dosa itu, sekarang Ia membangkitkan kita dari kuburan di mana dosa terkubur, dan kita memperoleh hidup baru di dalam iman. Segalanya berasal dari Allah dan tidak ada yang berasal dari diri kita. Itu tidak berarti bahwa diri itu tidak berkuasa atau tidak memiliki kemauan untuk melakukan yang benar. Kemauan berbuat yang benar memerlukan kuasa Kristus tetap tinggal di dalam diri kita untuk menggerakkan berbuat baik dan untuk menjamin akan menang. Hidup baru di dalam iman tercapai hanya karena persekutuan dengan Kristus. Itu akan mati bila kita berdosa kembali. Pengharapan terbesar yang timbul dari kebangkitan Kristus itu bukanlah kebangkitan badani yang akan dialami orang-orang yang setia pada akhir zaman. Pengharapan yang tampak karena iman itu bertemu dengan dalam diri Kristus. Dengan perantaraan Dia, iman menyambutnya serta menurut kehendaknya. Bila mana Firaun mati, sejumlah hambanya dikuburkan bersama dia agar ada yang melayaninya setelah mati. Di Cina, hal ini mengalami perubahan. Yang dikubur ialah patung-patung hamba dan tentara yang dibuat dari tanah liat. Beberapa tahun lalu, orang Cina menemukan satu pasukan berkuda. Pada zaman mereka percaya bahwa setelah kematian, patung-patung tersebut akan hidup untuk melayani tuannya. Walaupun bukan hal ini yang dimaksud Paulus apabila ia berbicara dari hal kuburan dan kebangkitan umat percaya, namun itu memberi gambaran pengajarannya. Dalam baptisan, orang yang dikuasai dosa itu mati. Kristus mati bersama-sama dengan Dia. Ia bangkit dari air baptisan menjadi kejadian baru. Yesus bangkit bersama-sama dengan Dia untuk memberi kasih karunia dan menguatkan iman. Semua orang yang menyerahkan jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah akan senantiasa menerima karunia kuasa jasmani dan pikiran. Kerinduan segala zaman jilid 2 halaman 459. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah membantu kami mendengarkan firman-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin.